Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Chandra dengan NIM 511118152. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produk dengan Metode Analytical Hierarchy Process pada UD Tahu Berkah. Pembahasan yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama adalah latar belakang penelitian, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat adalah kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, yang keenam metode penelitian, dan ketujuh waktu dan lokasi penelitian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu penopang pada perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Industri makanan dan minuman di Indonesia pada saat ini dituntut untuk meningkatkan pengendalian kualitas dalam menghasilkan produk, agar produk yang dihasilkan dapat meminimalisir kecacatan, kegagalan, dan ketidaksesuaian spesifikasi. Penelitian ini dilakukan di UD Tahu Berkah yang terletak di Purwakarta, yang bergerak pada bidang pengolahan tahu dan sudah berdiri sejak tahun 2008. Lalu menurut Syah Fitri dan Alvarianti pada tahun 2001, tahu merupakan makanan yang mudah ditemukan dan sudah dikonsumsi sudah lama oleh rakyat Indonesia. Dan tahu mempunyai nilai gizi yang tinggi karena memiliki kandungan protein, karbohidrat, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral. Di sini ada diagram penjualan UD Tahu Berkah yang dijual kepada reseller yang terletak di reseller pertama ada di Pasar Bo, reseller kedua ada di Pasar Senen, dan reseller ketiga ada di Pasar Simpang. Hingga akhirnya produk yang dihasilkan oleh UD Tahu Berkah ini sampai ke konsumen akhir. Di sini ada flow proses chart pembuatan tahu dari awal hingga akhir. Yang pertama adalah perendaman kacang kedelai. Perendaman kacang kedelai seberat 10 kg dilakukan selama 4 jam. Setelah direndam, dilakukan pencucian kedelai. Pencucian kedelai ini dilakukan agar kotoran-kotoran yang ada di kacang kedelai tadi tidak terbawa kepada proses pembuatan tahu di berikutnya. Lalu setelah dilakukan pencucian, dilakukanlah penggilingan. Penggilingan ini dilakukan agar kedelainya menjadi halus dan sehingga menjadi bubur kedelai. Setelah itu dilakukan perebusan kedelai. Yang bubur kedelai tadi dituangkan kepada tempat perebusan. Perebusan ini dilakukan selama 20 menit. Lalu setelah perebusan dilakukan penyaringan kedelai. Penyaringan kedelai ini yang setelah direbus tadi dimasukkan kepada tong stainless atau yang disebut dengan tahang, yang di atasnya sudah dilapisi dengan kain saringan. Kain saringan ini berguna untuk memfilter ampas tahu agar tidak ikut terbawa. Lalu setelah itu memberikan biang tahu. Biang tahu ini berguna untuk mengumpalkan sari tahu untuk turun ke bawah sehingga untuk memudahkan untuk proses berikutnya. Setelah sari tahu tersebut menggumpal, ampas tahunya dipisahkan dan untuk sari tahunya ini dibawa atau dituangkan ke dalam tempat pencetakan tahu. Nah, setelah pencetakan tahu ini dilakukanlah pemotongan tahu yang menggunakan pisau secara manual. Berikut adalah data produk cacat dan jenis cacat tahu periode Maret hingga September 2021. Di sini ada dua jenis cacat, yaitu cacat tekstur dan cacat ukuran. Jumlah produk cacat terbesar yang ada adalah pada bulan April, yaitu sebesar 1.750 pieces. Dan total kerusakan yang ada selama periode tersebut adalah 8.084 pieces, yang dimana jumlah cacat teksturnya adalah sebesar 5.525 pieces dan untuk cacat ukurannya sebesar 2.559 pieces. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah, yang meliputi pertama adalah bagaimana perencanaan pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Lalu yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Yang ketiga adalah bagaimana
evaluasi pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Lalu yang kedua, bagaimana kualitas produk pada UD Tahu Berkah? Maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan fakta, data, dan berbagai hal informasi mengenai kualitas produk pada UD Tahu Berkah untuk dianalisis. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui perencanaan pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Yang kedua adalah pelaksanaan pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Yang ketiga, evaluasi pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Lalu yang keempat, kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian di sini tuh ada dua, yaitu secara akademis dan secara praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pengoperasian ilmu manajemen, khususnya dalam hal pengendalian kualitas produk. Lalu dalam segi praktisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai juga rekomendasi bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk menangani permasalahan yang ada mengenai pengendalian kualitas produk. Lalu berikutnya adalah kerangka pemikiran. Untuk alur kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut yang diawali oleh Grand Theory Manajemen Operasi. Manajemen operasi adalah aktivitas atau kegiatan mentransformasi input menjadi output. Lalu berikutnya adalah pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah aktivitas atau kegiatan menjaga agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Lalu ada perencanaan pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah, yang di dalamnya adalah tujuan pengendalian kualitas produk. Yang kedua ada prosedur pengendalian kualitas produk. Yang ketiga adalah evaluasi pengendalian kualitas produk. Lalu berikutnya adalah pelaksanaan pengendalian kualitas produk, yang dimana di dalamnya ada penerapan tujuan pengendalian kualitas produk. Lalu yang kedua adalah penerapan pengendalian kualitas produk. Yang ketiga adalah penerapan alat bantu. Lalu yang ketiga adalah evaluasi pengendalian kualitas produk, yaitu membandingkan antara pelaksanaan dengan perencanaan kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Lalu berikutnya adalah kualitas produk pada UD Tahu Berkah, yang dimana di dalamnya ada performance, conformance to specification, dan perceived quality. Metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, penulis dapat menganalisis secara mendalam mengenai permasalahan dan situasi sosial yang ada, sehingga hasil penelitiannya nanti yang didapatkan bisa baik dan detail. Lalu operasionalisasi variabel. Yang pertama ada variabel, konsep variabel, subvariabel, indikator, dan jenis data. Lalu ada populasi dan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik, kepala produksi, dan konsumen pada UD Tahu Berkah. Untuk pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Instrumen pengambilan data. Penulis sendiri yang menjadi instrumen penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Lalu untuk teknik pengambilan datanya yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Untuk teknik analisa datanya itu yang pertama adalah reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Lalu adalah di sini ada uji validitas data dan reliabilitas. Yang pertama di sini menggunakan triangulasi sumber. Yang kedua adalah triangulasi teknik, dan ketiga adalah triangulasi waktu. Lalu berikutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi ini pada UD Tahu Berkah yang beralamat di Jalan Basis RW 27 RW 05 Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta. Dan untuk waktu penelitiannya yaitu dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu penyusunan UP dimulai dari Oktober dan untuk seminar UP pada bulan Desember 2021. Berikut adalah lampiran. Yang pertama adalah
foto bahan baku kaca kedelai, yang kedua adalah tempat perebusan, yang ketiga adalah produk tahu pada perusahaan tersebut.